Cincin Perintah Kaisar Naga yang ke-4820 hingga 4828. Novel fiksi bela diri terbaru dilanjut. Api di telapak tangan Sentian makin membesar dan membesar, kemudian Sentian menekan telapak tangannya ke bawah, dan api pun melilit badan Tetua Agung Klantang. Aku belum pernah mendengar tentang penggunaan api untuk menghidupkan kembali orang mati. Ada begitu banyak hal yang belum pernah kau dengar. Bagaimana aku bisa memberitahumu metode yang dapat menghidupkan kembali orang mati? Mayatnya hampir terbakar menjadi abu, bagaimana bisa dibangkitkan? Semua orang melihat pemandangan ini dan berbicara dengan suara pelan. Qian Xiaohan juga terkejut saat dia melihat badan para Tetua Agung Klantang semakin berkurang, dan akhirnya langsung berubah menjadi abu oleh api. Mana orang-orangnya? Tidak bisakah kalian dibangkitkan? Tanya Qian Xiaohan. Maaf, aku melakukan kesalahan. Aku minta maaf. Sentian menyeringai. Ah, pria tak tahu malu. Qian Xiaohan menjadi gila. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis, dan menatap Sentian dengan jijik. Tetapi Sentian sama sekali tidak peduli. Ming Shao pun berbisik, "Semprul, kau malah menipuku." Setelah berkata demikian, badan Ming Shao langsung menghilang dan kembali ke dalam bar. Semua anggota Klantang menjadi gila saat ini. Mereka tidak hanya membunuh pemimpin mereka, tetapi sekarang mereka bahkan membakar mayatnya. Kali ini, tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Sekelompok anggota Klantang bergegas menuju Sentian sambil berteriak. Wajah Sentian berubah dingin, dan dia menatap orang-orang dari Sekte Tang. Apakah kalian juga ingin menjadi seperti Tetua Agung kalian? Hanya dengan satu kalimat, semua orang dari Sekte Tang sangat ketakutan sehingga mereka berhenti dan perlahan mundur. Sentian, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang kultivator Mahayana, bagaimana mungkin kamu begitu tidak tahu malu? Qian Xiaohan berkata dengan badan gemetar karena marah. Apakah aku tidak punya rasa malu? Sentian tersenyum dingin, kau mengirim puluhan orang dari Lian Sanmen untuk mencariku, dan kau pikir kau punya rasa malu. Tetua Agung Sekte Tang berada di level yang lebih tinggi dariku, dan dia tahu bahwa aku telah bertarung dengan sengit, tetapi dia masih ingin bertarung denganku dalam pertarungan round robin, dan kau pikir kau punya rasa malu. Kau tidak membiarkanku menggunakan senjata, dan kau memberlakukan segala macam pembatasan, dan kau pikir kau punya rasa malu. Menurutku yang paling tidak tahu malu adalah kau dari Lian Sanmen. Ucapan Sentian membuat Qian Xiaohan tercengang. Apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini, kalau tidak aku akan kehilangan muka sebagai pemimpin Lian Sanmen. Qian Xiaohan berteriak dengan marah dan hendak memimpin anak buahnya untuk menyerang Sentian. 3 gerbang tidak ada apa-apanya, apakah kamu masih punya muka untuk melakukan itu? Pada saat ini, teriakan marah datang, dan kemudian seluruh kehampaan mulai bergetar, dan sosok manusia muncul di langit. Lin Chong telah tiba bersama Taois Wuji dan para master kota matahari dan bulan. Melihat Lin Chong datang, wajah Qian Xiaohan langsung menjadi sangat jelek. Melihat ini, Lin Keting dan Lin Kevan melompat dan datang di depan Lin Chong. Ayah, ketiga orang ini tidak tahu malu. Mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindas kaum minoritas dan bahkan menggunakan strategi rotasi terhadap Sentian. Ayah harus memberi mereka pelajaran, kata Lin Keting kepada Lin Chong. Lin Keting tidak tahan lagi menontonnya, tetapi sayangnya dia tidak cukup kuat dan tidak dapat membantu Sentian sama sekali. Sekarang ayahku sudah ada di sini, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Murid, ayahmu pasti sudah bertindak bahkan tanpa kau perintahkan. Bagaimana mungkin dia bisa melihat menantunya diganggu? Kata pendeta Wuji sambil mengelus jenggotnya. Tuan, Lin Keting tersipu. Sentian menatap Lin Chong yang sedang berlari mendekat, tersenyum tipis, dan merasa lebih percaya diri. Jika Qian Xiaohan mengambil tindakan lagi, Sentian tidak akan bisa menolak. Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak energi Sentian, dan dia perlu mengisinya kembali. Di dalam kedai, Tuan Muda Ming melirik Lin Chong dan berkata perlahan, orang-orang dari kota Sun Mun sudah tiba, dan bahkan orang-orang dari 3 gerbang sudah tamat. Tuan Muda Ming, haruskah kita mengambil tindakan? Tanya lelaki tua berambut merah itu. Sekarang Lian Sanmen telah bergabung dengan 4 dunia bawah, yang berarti mereka adalah anggota 4 dunia bawah. Jika ada bahaya, mereka tidak bisa berdiam diri. Lihat saja dan jangan khawatir untuk saat ini.
Orang-orang ini belum menyerah sepenuhnya, kata Ming Sao ringan. Orang tua berambut merah itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan mengangguk dengan berat. Qian Xiaohan selalu mengaku berasal dari gerbang Lianshan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan 4 istana dunia bawah. Karena mereka telah menyerah, mereka adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah, bukan Lianshanmen. Inilah yang membuat Guru Ming sedikit tidak senang, jadi ia memilih untuk terus menonton kesenangannya. Qian Xiaohan melihat ke arah kedai minuman, lalu menenangkan diri. Mereka sekarang adalah anggota istana 4 dunia bawah, jadi mereka tidak perlu takut dengan kota matahari dan bulan. Kaisar Lin, sentian ini telah membunuh para tetua kita, dan sekarang dia telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan tetua agung Sekte Tang, jadi kita harus membalaskan dendamnya. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, jika tidak, kota Ryuemu juga akan mengalami bencana yang menghancurkan. Qian Xiaohan mengancam Lin Chong. Mengancamku. Lin Chong melangkah maju dan langsung muncul di depan Qian Xiaohan. Tekanan dari badannya langsung menghancurkan Qian Xiaohan. Qian Xiaohan terkejut dan berkata cepat, apa yang ingin kamu lakukan? Kita sekarang adalah orang-orang dari istana 4 dunia bawah. Bang! Lin Chong menamparkan Qian Xiaohan, yang langsung tertampar dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetaplah bersikap rendah hati di hadapanku. Beranikah kau mengancamku? Wajah Lin Chong dingin, dan aura di badannya membuat semua orang di 3 gerbang ketakutan hingga mereka mundur. Qian Xiaohan berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, menatap Lin Chong dan berkata, kami benar-benar orang dari istana 4 dunia bawah, beraninya kau. Wus! Wah! Sosok Lin Chong tiba-tiba menghilang, lalu wajah Qian Xiaohan ditampar lagi. Qian Xiaohan benar-benar bingung, tetapi dia tidak berani berbicara. Lin Chong melihat sekeliling dan berkata, aku akan melindungi Tuan Shen. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Sikap Lin Chong yang mengesankan membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tepat ketika semua orang tidak berani berbicara dan hanya menatap kosong. Seolah-olah terdengar suara, gila sekali, gila sekali. Saat memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Dia sudah mengatakan bahwa dia adalah anjing 4 dunia bawah kita, dan Kaisar Lin masih ingin mengambil tindakan. Apakah dia tidak menganggap serius 4 dunia bawah kita? Sosok Tuan Muda Ming perlahan muncul. Di samping Tuan Muda Ming, ada seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya ada 8 biksu berjubah hitam, masing-masing dari mereka berada di alam transformasi abadi. Melihat Tuan Muda Ming muncul, Qian Xiaohan buru-buru memimpin anak buahnya ke belakang Tuan Muda Ming. Kali ini, kekuatan 4 dunia bawah telah meningkat pesat. Ada lebih dari 20 negeri peri. Lin Chong menatap penampilan Tuan Ming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka ingin menyakiti Tuan Shen, aku akan membunuh mereka, dan kalian, 4 dunia bawah, tidak terkecuali. Meskipun Lin Chong takut dengan kekuatan 4 dunia bawah, jika mereka mengejar Sentian, Lin Chong tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sentian bahkan jika dia harus bertarung dengan seluruh kota matahari dan bulan. Bagus, kamu punya keberanian. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Wuang Len kali ini. Baru beberapa tahun sejak 4 dunia bawah kita muncul. Tidak ada yang bisa mengabaikan kita. Mata Tuan Muda Ming sedikit memadat, dan aura di badannya mulai naik perlahan. Jika orang-orang sepertimu benar-benar bertarung, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Aura Lin Chong mulai meningkat. Orang-orang dari kota Sun Mun, bersama dengan Sentian dan lainnya, telah mencapai alam abadi dalam jumlah yang tidak sedikit. Keluarga Huoku datang ke sini untuk membantu Tuan Muda Ming. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan Huo Zhenfeng datang bersama para tuan dari keluarga Huo. Awalnya, Huo Zhenfeng tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Lian Sanmen dan kota Ryue, dia juga tidak ingin berurusan dengan Sentian saat ini. Dia hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara 2 harimau itu. Saat itu, nelayan akan diuntungkan dari pertengkaran antara burung snipe dan kerang. Namun, setelah melihat Lian Sanmen bergabung dengan Istana 4 Dunia Bawah, Huo Zhenfeng sudah tahu bahwa jika dia tidak membuat pilihan, dan Sentian terbunuh, keluarga Huo mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi setelah mempertimbangkan untung ruginya,
Huo Zhenfeng memutuskan untuk membawa para guru keluarga Huo untuk membantu 4 istana dunia bawah. Jelaslah bahwa kekuatan 4 istana dunia bawah jauh lebih tinggi daripada kekuatan kota matahari dan bulan. Dalam masyarakat saat ini, siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Melihat keluarga Huo tiba-tiba muncul, Lin Chong semakin mengernyit. Kali ini, keseimbangan sepenuhnya beralih ke 4 dunia bawah. Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Ini masalah hidup dan mati. Master Istana ke-10 perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Kepala Istana ke-10, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk membunuh Sentian. Qian Xiaohan menyapa kepala Istana ke-10 dengan tergesa-gesa saat melihatnya. Bagaimanapun, Master Qian dari Sekte Qian mereka ada di 10 istana, jadi dia sangat akrab dengan Master 10 istana. Dia mengira 10 penguasa istana muncul untuk membantu mereka. Maaf, saya ingin membantu Tuan Shen. Setelah mengatakan ini, Master Istana ke-10 perlahan berjalan ke sisi Sentian. Pilihan Master Istana ke-10 langsung mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengerti mengapa Master Istana ke-10 memilih Sentian. Kepala Istana ke-10, kau mengkhianati kuil. Apa kau tidak takut dihukum oleh kuil? Huo Qing bertanya dengan marah ketika dia melihat bahwa Kepala Istana ke-10 telah menjadi satu tim dengan Sentian. Persetan denganmu, aku memilih untuk membantu siapapun yang aku inginkan, apa urusanmu? Aku tidak peduli padamu sebelumnya demi keluarga Huo. Sekarang setelah 10 istana hilang, aku tidak takut pada apapun. Penguasa 10 istana mengutuk dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan lawan, dia akan memilih Sentian. Karena dia melihat sendiri tindakan Tuan Xi, pemandangan ini terukir dalam di hatinya. Hanya satu orang kultivator alam abadi tingkat 3, tidak masalah. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Bagaimana jika aku juga termasuk? Dengan suara seperti guntur, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Penguasa wilayah utara, alih-alih berlatih dengan baik dan mengatur para kultivator wilayah utara, apakah kau masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan kami? Qian Xiaohan menatap penguasa wilayah utara dan bertanya. Omong kosong, aku tidak akan ikut campur. Menantuku yang berharga akan diganggu sampai mati olehmu. Tuan Beiyu perlahan berjalan ke arah Sentian, menepuk bahu Sentian dan berkata, menantu yang baik, jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Tuan Beiyu, apa maksudmu? Dia adalah pria putriku. Lin Chong menatap Tuan Beiyu dan bertanya. Kaisar Lin, dia adalah pria putriku, kita sudah lama bertemu. Penguasa wilayah utara menarik Hua Yuying dan berkata, putriku, apakah menurutmu Sentian adalah priamu? Lin Chong juga menarik Lin Keting dan berkata, putriku, apakah menurutmu Sentian adalah priamu? Lin Keting dan Hua Yuying sangat malu. Bagaimana mereka bisa membicarakan hal-hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Ahem. Sentian juga terbatuh canggung 2 kali dan berkata, kalian berdua, mereka berdua adalah wanitaku, dan kita bertiga pernah tidur bersama. Penguasa wilayah utara dan Lin Chong saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Penguasa wilayah utara berkata, apakah ini berarti kita sekarang adalah saudara? Ya, tentu saja. Lin Chong mengangguk. Jangan coba-coba mencari teman di sini. Serahkan Sentian, atau kalian akan mati bersama. Bahkan jika penguasa wilayah utara ikut serta, kalian tetap tidak akan menang. Tuan Muda Ming berkata dengan tidak sabar. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? 2 sosok berapi-api muncul. Mereka adalah Ruoxi dan Wen Qing dari Sekte Huofen. Di belakang mereka berdua, ada juga beberapa orang berjubah hitam, namun pada jubah hitam mereka terdapat simbol api merah menyala. Ketika Sentian melihat pakaian kedua pria itu, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang menyebut dirinya Ning Zisai. Wen Xi, mengapa kamu dari Sekte Huofen membuat masalah? Apakah kamu memiliki hubungan dengan Sentian? Atau apakah adikmu juga menjadi wanita Sentian? Ketika Ming Shao melihat saudara laki-laki dan perempuan Wen Xi dan Wen Xing muncul, dia bertanya dengan sangat tidak senang. Kami tidak punya persahabatan. Kami, kakak dan adik, tidak menyukaimu dan ingin memberimu pelajaran. Kata Wen Xi. Pada saat ini, Sentian menatap kedua kakak beradik itu dengan heran, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Api.
Apa yang tidak dia duga adalah orang-orang dari Sekte Huofen akan datang dan membantunya secara aktif. Hebat! 3 kekuatan teratas di alam surgawi akan saling bertarung. Mengapa Sekte Huofen tiba-tiba ingin membantu Sentian? Apakah ada hubungannya? Akan ramai. Menjauhlah untuk sementara waktu. Kurasa banyak orang akan mati. Semua orang melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Muda Ming memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya, matanya menyala karena marah. Dia menatap Wensi dengan kejam. Wensi, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena Sekte Huofen-mu terkenal dan dikatakan sebagai sekte terbesar di alam surga dan manusia. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini dan aku tidak akan memprovokasimu. Jika kamu bersikeras membantu Sentian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Bukankah kamu selalu sombong dan memandang rendah semua orang? Wensi sudah lama tidak senang dengan Tuan Muda Ming, dan mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Sebenarnya, jika Anda mengatakan bahwa mereka memiliki persahabatan dengan Sentian, sebenarnya tidak ada sama sekali. Wensi dan Wenxing, kakak beradik, tidak senang dengan Tuan Muda Ming. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka masih memahami kebenaran ini. Tiba-tiba, ketegangan meningkat dan suasana menjadi sangat menyedihkan. Pada saat ini, selama satu orang mengambil tindakan, perkelahian akan segera dimulai. Tepat ketika semua orang merasa tercekik oleh atmosfer, tiba-tiba terjadi pergerakan antara langit dan bumi, dan cahaya putih aneh menyelimuti tanah Wuwang. Seluruh ruang di negeri Wuwang seakan tertindas, semua orang merasakan seakan-akan ada gunung yang menekan mereka. Tangga ke surga muncul. Seseorang berteriak keras. Semua orang mendongak pada saat yang sama dan mendapati bahwa sebuah tangga menuju surga sebesar gunung perlahan muncul di kehampaan. Gemuruh. Akhirnya tangga itu jatuh dengan keras ke tanah. Saat tangga itu mendarat, semua orang berlari ke arahnya. Kedua golongan manusia yang tadinya hampir berkelahi, tak lagi peduli satu sama lain dan terbang menuju tangga menuju surga. Sentian juga dengan cepat melesat menuju tangga menuju surga. Tangga menuju surga sangat besar dan menjulang hingga ke awan. Total ada 9 anak tangga, dan ada gerbang cahaya di setiap anak tangga. Di tingkat pertama tangga menuju surga, seseorang telah mengukir 2 karakter besar di atasnya, naik ke surga. Melihat tangga besar menuju surga di depannya, ekspresi Sentian menjadi serius. Tangga menuju surga ini memancarkan kehidupan kuno dan penuh perubahan, yang membuat orang takut. Jelaslah bahwa tangga menuju surga ini sengaja dibangun oleh seseorang, mungkin seorang abadi dari surga, atau mungkin seorang kultivator yang lebih maju. Di mata orang-orang ini, para kultivator di dunia surgawi seharusnya seperti semut atau bidak catur. Pada saat ini, beberapa orang tidak dapat menunggu lagi dan bergegas menuju tangga menuju surga. Namun, tidak banyak orang yang menginjakan kaki di tangga tingkat pertama. Semuanya langsung menuju ke tingkat ketiga. Mengapa orang-orang ini tidak pergi ke lantai pertama? Sentian bertanya dengan heran. Sentian, orang-orang ini sudah pernah ke tangga surga dan telah melewati level pertama. Setiap kali mereka melewati satu level, tanda kelulusan akan tertinggal di badan mereka, jadi mereka tidak perlu melewatinya lagi saat mereka terus memasuki tangga surga. Kamu belum pernah ke tangga surga, jadi kamu harus mulai dari level pertama. Kami tidak bisa menemanimu. Setelah kamu melewatinya, kami tidak akan bisa memasuki level pertama. Yunli mengikuti Sentian dan berkata. Sentian kemudian mengerti bahwa setelah melewati level tersebut, dia tidak dapat masuk lagi dan hanya dapat melanjutkan ke level berikutnya. Jangan khawatir, level pertama sangat mudah. Dengan kekuatanmu, kau bisa melewatinya dengan mudah. Dan para kultivator di level pertama dunia tidak terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak bisa melukaimu. Tapi ada satu hal yang lebih merepotkan, yaitu syarat untuk melewati level tersebut. Kau harus mencarinya sendiri. Orang-orang yang harus kau tantang setiap kali melewati level itu berbeda-beda. Lin Kevan menepuk bahu Sentian dan berkata, aku menduga bahwa dunia di dalam tangga ini tidak statis. Sayang sekali setelah melewatinya, kita tidak bisa memasukinya lagi, jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Kata Hyun Bin sambil melihat tangga di depannya. Tidak apa-apa.
Selama aku bisa mendapatkan sumber daya dan pelatihan di tangga surga, tidak akan jauh lebih mudah untuk mencapai surga dengan menaiki tangga surga daripada berlatih dan naik sendiri. Kata Zhou Tang. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka hanya perlu melatih diri di tangga menuju surga, lalu menemukan beberapa sumber daya yang bisa mereka gunakan di dunia tangga menuju surga. Adapun mencapai lantai 9 dan kemudian mengandalkan tangga untuk mencapai surga, itu hampir mustahil. Tuan Sen, kami akan menunggu kabar baik Anda di Sekte Tao. Tangga menuju surga ini akan muncul dan tinggal di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, perlahan-lahan akan menghilang. Jadi Tuan Sen, tidak perlu terlalu cemas. Selama Anda menghitung waktu dengan baik, Anda bisa keluar dalam 3 bulan. Jika tangga menuju surga menghilang dan Anda belum keluar, maka Anda harus tinggal di dunia tangga menuju surga selama 100 tahun. Lin Chong mengikuti Sentian dan berkata, "Oke." Sentian mengangguk. "Ayah, aku ingin pergi ke lantai pertama bersama Sentian untuk melihat-lihat." Kata Lin Keting, "Tidak, kekuatanmu saat ini terlalu rendah. Akan berbahaya untuk memasuki tangga menuju surga. Selain itu, Tuan Sen pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk bermain denganmu." Lin Chong melotot ke arah Lin Keting dan berkata, Lin Keting mendengus dingin, sangat tidak puas. Sementara Sentian dan yang lainnya sedang berbicara, banyak orang telah memasuki tangga menuju surga. Beberapa kultivator juga memasuki lantai pertama, termasuk Ningxi dan Suyuki. Sentian menatap punggung kedua orang itu yang berapi-api. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga memasuki tangga menuju surga untuk pertama kalinya. "Tuan Sen, kami para saudari harus pergi dulu. Kami telah melewati lantai pertama dan harus pergi ke lantai 2. Saya berharap dapat bertemu Tuan Sen di lantai 2. Setelah Hong Yao dan Lan Yao mengatakan ini, mereka melompat ke tangga batu lantai 2, lalu perlahan berjalan ke gerbang cahaya. "Aku juga pergi." Sentian berpamitan kepada semuanya. Tetapi pada saat ini, Lin Keting tiba-tiba melompat dan berlari langsung ke gerbang cahaya di lantai pertama. "Murid." Pendeta Tao Huji terkejut, namun sudah terlambat, Lin Keting sudah menyerbu masuk ke dalam gerbang cahaya. "Jangan khawatir, aku akan mengawasinya." Setelah Sentian mengatakan itu, dia langsung mengejarnya dan bergegas masuk ke gerbang cahaya. Tetapi ketika Sentian bergegas memasuki gerbang cahaya, dia hanya merasakan bayangan putih kabur di depan matanya, dan dalam sekejap dia tiba di dunia tangga menuju surga. Ketika cahaya perlahan-lahan muncul di depan mata Sentian dan dia bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dia benar-benar terpana. Tidak ada jejak Lin Keting sama sekali di sekitarnya, dan bahkan dalam jarak 100 mil atau lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi kehadiran Lin Keting. Tampaknya transmisi gerbang cahaya bersifat acak dan tidak berteleportasi ke tempat yang sama di dunia ini. "Aku tidak tahu seberapa besar dunia ini, dan apakah aku bisa menemukannya." Sentian sedikit mengernyit, lalu menatap dunia di depannya. Ini adalah tanah tandus, tak berujung dan tak berbatas, dan energi spiritual di dunia ini tidak terlalu kuat, terlihat sangat tandus. Tidak heran dunia ini berada di level pertama. Sangat sulit bagi master manapun untuk muncul di dunia seperti itu. Namun, untuk mengalahkan seseorang dan melewati level, Sentian masih harus menemukannya sendiri. Masih harus mencari Lin Keting. Sentian jatuh dari udara ke tanah, dan berjalan perlahan ke depan di atas pasir dan kerikil. Jika Anda terbang di udara, Anda perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Energi spiritual di dunia ini tipis dan tidak banyak sumber daya. Jika Anda ingin mengisinya kembali, Anda hanya dapat memulainya dari sumber daya Anda sendiri. Jadi Sentian ingin menghemat sedikit. Bagaimanapun, sumber daya sangat berharga di sini. Sentian berjalan selama beberapa waktu sebelum sebuah kota muncul di depannya. Ada penghalang formasi di sekitar kota untuk melindungi keselamatannya. Ketika Sentian mendekati kota itu, selusin biksu tiba-tiba muncul dengan senjata di tangan mereka dan mengepung Sentian. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao. Dia pasti seorang pendeta Tao. Hanya dengan sekali pandang, Sentian menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini hanya di alam fusion. Orang tua terkuat hanya di alam fusion tingkat ke-8. Di mata Sentian, alam fusi saat ini bahkan tidak sebagus semut. "Rekan Taois, dari mana asalmu? Apa yang membawamu ke kota kami?"
Orang tua itu menatap Sentian dengan hati-hati dan bertanya, "Aku dari alam surga, dan aku di sini untuk..." Sebelum Sentian menyelesaikan perkataannya, orang-orang itu tiba-tiba tampak ketakutan, lalu berbalik dan berlari menuju kota. Orang tua itu berlari memasuki kota terlebih dahulu, lalu berteriak keras, "Bencana alam telah dimulai, cepat buka formasi." Saat formasi di sekitar dibuka, seluruh kota diselimuti cahaya. Banyak orang di kota memandang Sentian dengan ngeri. Sentian sangat bingung. Mengapa orang-orang ini takut padanya? Sentian melangkah menuju kota selangkah demi selangkah, dan dengan lembut menekan telapak tangannya pada cahaya formasi pelindung. Formasi di sekitar kota langsung hancur. Dengan cara ini, Sentian berjalan memasuki kota dengan mudah. Tetapi kali ini semua orang di kota itu ketakutan. Tangisan wanita dan jeritan anak-anak terdengar seperti kiamat. "Orang tua, apa yang kau lakukan? Aku bukan iblis, mengapa kau begitu takut padaku?" Sentian bertanya kepada orang tua itu dengan bingung. Orang tua itu menatap Sentian dengan gugup, lalu berkata, "Bukankah kau di sini untuk mencuri sumber daya dan membunuh orang?" "Tentu saja tidak, aku punya sumber daya, mengapa aku harus mencuri milikmu? Selain itu, tampaknya kalian semua sedang sekarat karena kemiskinan. Bahkan energi spiritual di dunia ini tampak tipis, sumber daya apa yang ada?" Sentian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, air mata langsung mengalir di wajahnya dan dia menangis. "Dunia kita awalnya memiliki energi spiritual yang kaya dan sumber daya yang melimpah di mana-mana. Sangat disayangkan bahwa 300 tahun yang lalu, banyak master dari dimensi lain tiba-tiba turun ke dunia ini, merampok sumber daya dunia kita dan membunuh para pendeta kita. Setiap 100 tahun, para master akan muncul di dunia kita, membakar, membunuh, dan menjarah. Kita menyebutnya bencana alam." Orang-orang itu juga mengatakan bahwa mereka berasal dari alam surga. "Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam surga, dan aku tahu bahwa bencana alam telah dimulai." Orang tua itu mengatakan ini dengan sangat sedih. Dunia yang awalnya kaya akan sumber daya telah menjadi seperti ini. Jadi bagaimana para pendeta di dunia ini dapat berlatih? Kekuatan umum mereka tidak kuat. Hanya 300 tahun. Sentian sedikit mengernyit. Kalau dunia ini baru mengalami penjarahan selama 300 tahun, maka itu membuktikan bahwa dunia ini sudah pasti bukan dunia asal tangga pertama menuju surga, dan pasti sudah tergantikan. Melihat situasi saat ini, jika tangga ke surga muncul lain kali, dunia di tingkat pertama kemungkinan besar bukan milik orang-orang ini. Lagi pula, setelah 3 perampokan, tidak ada lagi sumber daya yang tersisa di dunia ini. Siapa yang membantu para pendeta dari dunia surgawi? Sentian tidak dapat mengerti. Di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, bagaimana seseorang dapat memberi makan satu dunia ke dunia lainnya? Terkait situasi saat ini, alam-alam dunia lainnya langsung diteleportasi ke sini melalui portal Stairway to Heaven, bukan berarti dunia ini ada di dalam Stairway to Heaven. Orang tua, karena kamu sudah mengalaminya 3 kali, kamu pasti tahu bahwa kita perlu menantang seseorang untuk datang ke sini, kan? Selama tantangannya berhasil, kamu bisa meninggalkan duniamu. Sentian ingin mencari tahu dari orang tua itu siapa yang perlu ditantangnya untuk bisa meninggalkan tempat ini. Karena aku harus mencarinya sendiri, pasti ada seseorang yang mengetahuinya. Aku tidak bisa hanya menebak-nebak lalu membunuh semua orang di dunia ini. Tentu saja aku tahu, tetapi kamu tidak boleh pergi sekarang. Tunggu di sini selama beberapa hari, lalu pergilah untuk menantang. Orang tua itu memperingatkan Sentian. "Mengapa demikian?" tanya Sentian dengan bingung. "Jika kau menantangnya sekarang, dia akan berada dalam kondisi terkuatnya. Kau bisa menunggu sampai orang lain menantangnya, karena itu akan menjadi waktu yang paling mudah," kata lelaki tua itu. Sentian tersenyum. Bahkan jika tantangan tingkat pertama sulit, dengan kekuatannya, itu akan mudah diatasi. "Rekan Taois, kau tidak perlu tertawa. Apakah kau pikir dunia kita miskin dan tidak ada tuan, sehingga kau bisa menang dengan mudah?" kata lelaki tua itu. Sentian mengangguk dan tidak menyangkalnya. "Kamu salah, orang yang ingin kamu tantang itu bukan dari dunia kita, tetapi datang ke dunia kita belum lama ini. Ketika orang ini datang, kami tahu bahwa bencana alam akan segera terjadi. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya, dan dunia kita takut akan hancur.
Orang tua itu menatap gurun tandus itu dan berkata dengan emosi. Mengapa begini? Sentian tercengang. Jelaslah bahwa dunia kita telah dipilih untuk menjadi tempat ujian. Ketika ujian ini berakhir, misi kita akan tercapai, dan dunia ini tidak perlu ada lagi. Di mata makhluk-makhluk yang kuat itu, dunia kita hanyalah setitik debu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, air mata benar-benar mengalir dari matanya. Sentian terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menghibur lelaki tua itu. Serangan musuh. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian semua orang di kota itu melompat ke udara karena panik. Beberapa wanita dan anak-anak tetap tinggal di kota dan bersembunyi di rumah mereka. Di kejauhan, dua titik hitam mendekat dengan cepat dan segera tiba di atas kota. Kedua kultivator ini telah mencapai alam Mahayana tingkat ke-8. Tetapi di mata para pendeta kota kecil ini, kedua orang ini adalah orang-orang kuat yang tak terkalahkan. Semprul, ini tempat terkutuk tanpa sumber daya sama sekali. Akhirnya kita menemukan kota kecil yang dihuni penduduk. Saudaraku, ini kesempatan bagus bagi kita untuk mencari dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Setelah mereka berdua mengatakan ini, mereka langsung terbang ke kota. Melihat hal ini, banyak biksu di kota itu melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, pihak lain menutup mata terhadap hal itu. Salah satu dari mereka hanya melambaikan tangannya, dan aura mengerikan turun dari langit. Para pendeta di kota itu gugur satu demi satu, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Kedua lelaki itu mendarat di kota kecil, dan salah satu dari mereka mendengus dingin dan berkata, serahkan semua sumber daya yang kalian miliki, dan kami bisa menyelamatkan nyawa kalian. Yang satunya buru-buru berkata, kirim beberapa wanita cantik ke sana sehingga kami berdua bisa bersenang-senang. Semua biksu di kota itu melotot ke arah kedua lelaki itu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Siapa kalian berdua? Apakah menurutmu menindas yang lemah itu baik? Pada saat ini, Sentian mengikuti lelaki tua itu dan perlahan-lahan datang ke jalan di tengah kota. Siapa yang berani mengatakan hal itu tentang kita, saudara-saudara? Seseorang mengumpat, dan berbalik untuk melihat Sentian. Ketika kedua orang ini melihat Sentian, wajah mereka berubah menjadi hijau. Di mata para biksu kota kecil ini, mereka sangatlah berkuasa. Namun di mata Sentian, mereka hanyalah semut. Kedua pria itu mengenal Sentian dan mengetahui kekuatan sejatinya. Ketika mereka berada di Sekte Tao, mereka berada di tengah kerumunan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Sentian telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan tetua agung Sekte Tang. Tuan Sen, saya tidak menyangka Anda juga ada di sini. Kedua biksu itu gemetar ketakutan. Kalian berdua hanya ingin mendapatkan pengalaman dan kemudian lulus. Mengapa kalian harus menyakiti kehidupan orang lain? Sumber daya pada orang-orang ini tidak lagi berguna bagi kalian. Keluar dari sini sekarang dan berhentilah menindas yang lemah. Sentian melambaikan tangannya. Kedua biksu itu mengangguk berulang kali, lalu berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika para biksu di kota melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut untuk menyembah Sentian. Orang tua itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Sentian begitu kuat. Bahkan orang-orang yang datang dari bencana alam pun takut pada Sentian. Rekan Taois, tolong selamatkan hidup kami. Orang tua itu juga berlutut. Orang tua, cepatlah bangun. Sentian membantu orang tua itu berdiri dan dengan santai menggambar pola formasi di udara. Kemudian seluruh kota diselimuti cahaya kemasan. Paman, aku telah menyiapkan formasi pertahanan di sekitar kota ini. Jika kamu menghadapi bahaya, selama kamu tidak meninggalkan kota ini, tidak ada yang dapat membahayakan nyawamu. Kata Sentian. Terima kasih, terima kasih. Banyak biksu di kota itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Paman, saya ingin menantang seseorang. Bisakah Anda memberitahu saya di mana orang yang akan ditantang? Tanya Sentian. Orang tua itu menunjuk ke arah barat daya dan berkata, seharusnya ke arah itu. Ada seorang pria memegang kapak besar dan tingginya hampir 100 meter. Sentian mendapatkan informasi yang berguna dan tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung menuju ke barat daya. Pada saat ini, Sentian menyebarkan indera spiritualnya dan mulai menangkap aura pria yang disebutkan lelaki tua itu.
Lagi pula, jika seseorang ditantang, kekuatan lawannya tidak boleh terlalu rendah, jika tidak, itu tidak akan berarti. Segera, Sentian mengunci suatu area dan mendarat langsung di sana. Sentian melihat sekeliling dengan pandangan waspada. Gemuruh. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dan seluruh bumi berguncang. Sentian dengan cepat melompat ke udara, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat jurang yang dalam di tanah, kemudian seorang pria memegang kapak besar perlahan berjalan keluar. Pria itu berpakaian compang camping, seperti pengemis. Tingginya 100 meter, tetapi auranya sangat menakutkan. Pria itu mendongak ke arah Sentian dan menyeringai, "Kamu berada di alam Mahayana tingkat ketiga, dan kamu berani menjadi orang pertama yang menantangku. Kamu punya nyali. Aku tidak bisa menemukan sumber daya apapun di tempat terpencil ini, jadi aku akan mengambilnya darimu." Sentian menatap pria itu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Semprul, apakah level pertama begitu menyimpang? Bagaimana orang lain bisa melewati level pertama? Sentian mengerutkan kening, sangat bingung. Bahkan saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao telah melewati level pertama. Bagaimana mereka mengalahkan monster besar di depan mereka? Wah, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu bagaimana yang lain bisa lolos, kata lelaki itu, lalu tiba-tiba mengayunkan kapak ke arah Sentian. Semprul. Sentian mati rasa. Ternyata tantangan di tangga menuju surga ini berbeda-beda setiap saat. Ketika laki-laki itu menebang dengan kapaknya, langit dan bumi meledak, sungguh mengerikan. Sentian tidak punya jalan keluar. Kecuali dia tidak ingin menantang level kedua, dia harus mengalahkan orang di depannya. Sekarang satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya dan kemudian langsung menangkis kapak pria itu. Ledakan. Dengan suara keras, badan Sentian terlempar mundur ribuan kaki dan tangannya menjadi mati rasa. Sentian menatap pria di depannya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah level pertama begitu kuat? Apakah ini secara khusus ditujukan kepada saya? Sentian menenangkan badannya, menggenggam erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangan, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak liar, dan pedangnya bersinar terang. Menghadapi monster besar di depannya yang tingginya 100 meter dan memegang kapak besar, dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh dalam pertempuran ini. Datang lagi, teriak Sentian dengan suara rendah, dan bergegas menuju pria itu seperti kilat. Pedang pembunuh naga membelah langit, memunculkan energi pedang tajam yang langsung menuju dada pria itu. Pria itu menyeringai dan mengayunkan kapak raksasa itu, menciptakan hembusan angin yang bertabrakan dengan energi pedang Sentian. Dengan suara keras, langit dan bumi seakan terkoyak, gelombang udara menyapu sekeliling, dan tanah retak lagi. Sentian terdorong mundur puluhan kaki, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, matanya menunjukkan semangat juang yang lebih kuat. Dia merasakan kekuatan mengerikan laki-laki itu, namun juga menangkap sedikit irama misterius darinya. Setiap ayunan kapak raksasa itu sepertinya mengandung semacam aturan langit dan bumi, yang membuatnya merasakan sesuatu yang samar-samar. Jadi begitulah adanya. Sentian bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah pencerahan di matanya. Dia tidak lagi terburu-buru menyerang, tetapi mulai mengamati pergerakan pria itu dengan saksama, mencoba memahami misteri di balik kekuatan itu. Melihat Sentian tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, pria itu mendengus dingin, mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi, dan menebasnya secara tiba-tiba. Kemanapun bilah kapak itu lewat, ruang itu tampak terkoyak, meninggalkan retakan gelap yang langsung menuju ke arah Sentian. Ekspresi Sentian berubah serius, dan dia berhasil menghindari serangan itu. Dia merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam bilah kapak itu, dan menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan jika dia bisa mendapatkan wawasan darinya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Datang lagi, teriak Sentian lagi sambil mengayunkan pedang pembunuh naga. Energi pedang itu bagaikan pelangi, menghantam kapak raksasa milik pria itu lagi. Kali ini, ia tak lagi sekadar bertarung secara langsung, tetapi mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya dengan niat pedang, mencari misteri yang tersembunyi dalam pertempuran itu. Ledakan, ledakan, ledakan.
Pertarungan menjadi semakin sengit, langit dan bumi dipenuhi fluktuasi energi yang dahsyat. Sosok Sentian terus berkelebat di udara, dan energi pedang dari pedang pembunuh naga terjalin dengan kapak raksasa pria itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pertempuran terus berlanjut, gerakan Sentian menjadi semakin halus, dan niat pedangnya menjadi semakin halus. Dia merasa seolah-olah telah menyentuh tepi alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan belaka. Ternyata kekuatan bukan hanya kekuatan kasar, tetapi pemahaman dan penerapan aturan langit dan bumi. Pikiran Sentian tiba-tiba menjadi jernih, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tidak lagi bertahan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Energi pedang-pedang pembunuh naga menjadi semakin ganas, dan setiap serangan membawa irama misterius. Pria itu merasakan perubahan Sentian dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa biksu yang tampaknya lemah di depannya ini akan terus berkembang dalam pertempuran dan bahkan mulai mengancamnya. Wah, menarik sekali. Pria itu mensibir dan mengayunkan kapak raksasanya lebih keras lagi, mencoba menekan Sentian dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, Sentian saat ini bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali memasuki pertempuran. Niat pedangnya semakin kuat dan padat, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi. Ketika bertabrakan dengan kapak raksasa milik pria itu, dia berhasil menang. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat lagi, pedang pembunuh naga milik Sentian dan kapak raksasa milik pria itu terguncang pada saat yang sama. Sentian memanfaatkan situasi itu untuk mundur, sedikit keyakinan terpancar di matanya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk mengalahkan pria itu. Selanjutnya, saatnya mengakhirinya. Sentian berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak liar. Energi pedang dari pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi bayangan pedang besar, melesat langsung ke arah pria itu. Lelaki itu merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan pedang itu, raut wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat kapak raksasanya untuk melawan. Namun kali ini kapak raksasanya gagal menghalangi sepenuhnya energi pedang Sentian. Ledakan. Bayangan pedang itu menebas, kapak raksasa milik lelaki itu terlempar dan badannya terdorong mundur ratusan kaki. Dia menatap bekas luka pedang yang dangkal di dadanya, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Kamu tidak berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Kamu telah menyembunyikan alammu. Aku tidak menyangka kamu akan menyakitiku. Pria itu menatap Sentian dengan tidak percaya, dengan sedikit rasa takut dalam nadanya. Kamu baru saja menemukannya, sepertinya agak terlambat. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Dasar kau sembunyikan kerajaanmu dan membuatku ceroboh. Kau jahat sekali. Pria itu sangat tidak puas. Sentian tersenyum tipis, matanya penuh percaya diri, teruskan, ini baru permulaan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang itu seperti pelangi, melesat lurus ke arah pria itu. Kali ini, niat pedangnya lebih kental, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi, sehingga sulit bagi pria itu untuk melawan. Saat pertempuran semakin intensif, kekuatan pedang Sentian bertambah kuat. Dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh tepi suatu alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan sederhana. Akhirnya, Sentian menebas dengan pedangnya, dan kapak raksasa pria itu terlempar sepenuhnya, dan badannya terlempar mundur ribuan kaki. Dia menatap bekas luka pedang yang dalam di dadanya, dan jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Wah, kamu menang. Pria itu menghela nafas lalu berkata kita bisa naik ke lantai berikutnya. Bersambung.